Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah ATS kepabeanan, nama mahasiswa Oke Mutaram, NPM 211240048, kelas 21C. Untuk skema FOB, Free On Board, Pelabuhan Tanjung Priuk, titik perpindahan risiko berpindah saat barang melewati pagar kapal, on board di pelabuhan muat, kasus yang diberikan kapal terlambat 2 hari, kerusakan muatan 5% terjadi di pelabuhan muat sebelum on board. Penanggung jawab adalah PT Jadi Berkah karena dalam FOB, penjual tetap menanggung risiko sampai barang berhasil dimuat on board. Karena kerusakan terjadi sebelum barang berada di atas kapal, maka tanggung jawab dan biaya risiko masih berada pada penjual. Delay kapal tidak mengubah titik perpindahan risiko sehingga tetap tanggung jawab penjual sampai proses loading selesai. Kemudian untuk skema CIF, Yokohama, Cost Insurance Freight, titik perpindahan risiko berpindah saat barang melewati pagar kapal di pelabuhan muat, sama seperti FOB. Untuk kasusnya, kapal terlambat 2 hari, kerusakan 5% terjadi di pelabuhan muat sebelum on board. Penanggung jawab PT Jadi Berkah, karena walaupun CIF mencakup biaya freight dan insurance, ke pelabuhan tujuan, risiko tetap berpindah di pelabuhan muat saat barang sudah di atas kapal. Karena kerusakan terjadi sebelum barang on board, risiko masih berada di pihak penjual. Pembeli hanya menanggung risiko setelah barang masuk ke kapal. Delay kapal tidak mempengaruhi titik perpindahan risiko. Kemudian bagaimana kombinasi tiga instrumen eh, VTA mengoptimalkan keuntungan, manfaat bagi eksportir, HS code yang tepat, kemudahan pemenuhan dokumen ekspor, kemudian COO, harga lebih kompetitif bagi pembeli, dan valuasi pabean, kelancaran ekspor. Manfaat bagi importir, HS code tepat, kepastian tarif dan regulasi, mengetahui tarif normal versus tarif preferensi VTA, menghindari salah billing atau penalti. Rules of origin, penghematan bea masuk, importir bisa mendapat bea masuk 0% jika barang berasal dari negara VTA dan COO valid. Contoh penghematan, tarif normal 10%, nilai barang $500.000, hemat $50.000. Valuasi pabean, perlindungan dari kenaikan nilai yang tidak wajar, menghindari uplift oleh bea cukai akibat kondisi invoice tidak sesuai aturan. Kemudian manfaat bagi negara, peningkatan ekspor, VTA membuat produk nasional lebih kompetitif, mendorong industrialisasi dan memperluas pasar luar negeri, peningkatan investasi asing, VTA menarik investor, membangun pabrik di Indonesia karena akses preferensi ke banyak negara, kepastian penerima negara, HS, valuasi, dan asal barang yang benar menghindari undervaluation, misinvoicing, misclassification. Kemudian bea cukai dapat mengamankan penerimaan fiskal negara. Integrasi Indonesia dalam rantai pasok global GVC, maaf, dengan VTA, kepabeanan modern Indonesia lebih mudah masuk ke supply chain global seperti otomotif, tekstil, pangan, dan elektronik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.